Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih sehat Bapak Ibu Guru? Ya, sebelum saya menyampaikan materi inti, sebelumnya saya akan menampilkan sebuah video pendek. Mau tahu caranya orang tak mempunyai tangan mengambil buah dari pohon? Ini adalah Beginilah orang caranya. cacat ya. Pertama-tama, pria itu naik khusus. tangga ke tempat buah yang mau dipetik. Kemudian buah yang mau dipetik dijepit menggunakan dagu dan pundaknya. Menggunakan jepitan antara dagu dan pundaknya pula, buah apel ini diturunkan. Dan akhirnya buah apel dimasukkan ke keranjang. Oke, setelah melihat tayangan beberapa menit itu, yang Bapak Ibu pikirkan atau bayangkan dari video di atas, video di depan itu kira-kira seperti apa? Yang pertama itu kan orang cacat, pasti punya cara tersendiri untuk mengambil sesuatu benda dengan caranya mereka sendiri. Seperti halnya saya juga yakin Bapak Ibu Guru di sini berbagai macam mapel, meskipun mapelnya sama, pasti punya trik dan cara tersendiri untuk menyampaikan ke siswa-siswanya. Gimana caranya siswa biar bisa mengenali diri kita sendiri, sehingga nanti pada saat penyampaian materi mudah dipahami. Seperti halnya di sini saya juga akan menyampaikan tentang sedikit KKA. Apa sih itu KKA itu? KKA itu singkatan dari coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu berarti berkaitan dengan skrip atau perintah yang nanti akan saya lihatkan sedikit saja gambaran sehari-hari yang mudah dipahami. Nah, kita lanjut ke slide yang tadi. Nah, ini coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin sudah sering mendengar kata AI atau AI ya. Tetapi kalau coding itu mungkin jarang, karena pasti apa? Selalu melekat. Yang pertama ini ya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama memahami pengertian dasar coding dan kecerdasan artifisial. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengetahui hubungan antara coding dengan AI dalam teknologi modern. Jadi saat ini perkembangan selalu maju, dan AI pun di sini masih taraf uji coba, masih pengembangan terus. Sekarang generasi 4.0, generasi sekarang itu sudah 5, tetapi ini masih pengembangan. Nanti bulan Januari 2026 itu juga nanti akan di launching Windows 12. Nah, Windows 12 itu di situ kolaborasi dengan AI. Jadi nanti kita ingin membuat video tidak usah shooting, tidak usah membuat skrip, kita tinggal ketikkan teksnya langsung. Di situ sudah ada. Kita mau melihat atau membuat gambar, logo itu juga bisa dengan cepat. Kemudian yang ketiga, mengenali contoh penerapan KKA di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan berpikir kompetisional dan kreatif. Nah, nanti akan kita kaji satu-satu apa itu kompetisional dan kreatif itu seperti apa. Nah, kemudian apa itu coding? Pemrograman adalah proses menulis instruksi agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Itu sebuah perintah, hanya saja seperti bahasa planet. Kalau orang tidak paham, itu bahasanya bahasa mesin, jadi sintak-sintaknya itu ada kode-kode tersendiri. Yang kedua, bahasa pemrograman seperti Python, ini yang familiar saat ini, Python ya, karena apa? Lebih simpel, tidak panjang, jadi ibaratnya tuh langsung ke inti. Seperti saat ini, pengennya kan praktis semua, makan biasanya itu ngambil sendiri. Tapi di sini seperti di warung, tinggal nunjuk, sudah datang, tinggal bayar.
Kita mager di rumah, tiduran, tinggal klik, makanan datang. Itulah realitas zaman saat sekarang. Makanya jadi pada malas. Lah malas enggaknya tergantung dari kita juga. Kalau kita punya konsekuensi, mandiri, ya insya Allah akan sesuai dengan yang kita inginkan. JavaScript, C++, pemrogram itu banyak sekali Bapak Ibu, digunakan untuk membuat aplikasi game dan sistem AI. Ya Pak, di sini yang sering dikenal itu program C itu adalah mungkin bapaknya dari pemrograman, karena dari semua program ada Python, JavaScript, C++, dan lain itu dasarnya ya program C. Coding melatih logika, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Ini dibuat program itu ya untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Dan mempermudah intinya untuk mempermudah orang lain, bukan untuk diri sendiri. Makanya di sini walaupun skripnya pintar, programnya pintar, tapi kalau di sisi desainnya tidak bagus, ya tidak bisa dibaca orang lain, karena yang namanya pemrograman ya minimal merambah ada desainnya, ada pemrogramannya, jadi imbang. Dan di sini dibuat kolaborasi. Kalau kolaborasi hasilnya akan maksimal, karena apa? Dari sisi desain, dari sisi program, itu nanti akan mudah dibaca sama orang awam. Kalau misalkan mengandalkan di skrip, perintahnya oke, programnya oke, tetapi hanya bisa untuk diri sendiri, ya percuma, ya. Itu bukan untuk mempermudah, tapi mempersulit. Nah ini contoh Bapak Ibu, contoh walaupun di sini bukan mapel informatika semua atau TIK, saya lihatkan saja. Ini salah satu skrip atau coding ini. Coding itu seperti ini. Ada float, ada integer, ada lain-lain, itu pemrograman. Ini coding ya. Nah, jadi seperti ini. Contoh, menghitung nilai rata-rata. Print. Ini adalah print itu adalah untuk menampilkan ini teks yang di sini. Program hitung nilai rata-rata matematika, misalkan float inputnya nilai matematika, bahasa Indonesia floatnya ini berapa, kemudian nanti di sini diproses rata-rata sama dengan matematika plus bahasa Indonesia plus bahasa Inggris dibagi 3. Nah, nanti hasilnya berapa. Jadi nanti keluarannya, outputnya nanti nilai rata-rata Anda adalah sekian, tergantung dari yang kita inputkan. Nah, ini kalau di Python sederhana Bapak Ibu seperti ini, tapi kalau di program C ini di atasnya masih ada dan bawahnya masih ada perintahnya lagi, lebih panjang. Jadi kalau membuat program baru satu klik, ketika kita cetak lembarannya itu mungkin dari sini sampai lapangan. Jadi seperti itu. Ini if rata-rata besar 975 misalkan, kalau 75 ke atas berarti selamat Anda lulus. Kalau selain itu tidak, nanti tetap semangat belajar. Itu sampelnya. Ini pembelajaran Python ini adalah yang ada di kelas 10 sebenarnya. Jadi nanti di kelas 11-nya itu pengembangan, sudah sampai ke aplikasi HP. Nah, kelas 3-nya sudah ke hardware, software dan hardware, membuat robotika, ya, seperti membuat sensor pembaca pintu otomatis, palang pintu kereta api, atau sensor cahaya, dan lain-lain. Nih. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Adalah kemampuan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. AI digunakan untuk mengenali gambar, suara, bahasa pada pola data. Contohnya, yang sering familiar, ChatGPT, Google Assistant, kamera HP. Tujuannya apa kamera HP? Ada yang sudah tahu maksudnya kenapa seperti AI? Kamera HP itu bisa mengenali wajah. Biasanya untuk lock, kunci, itu sudah menggunakan AI. Jadi kamera sudah mengenali wajah kita. Misalkan di galeri juga sama seperti itu. Kemudian sistem rekomendasi YouTube. Nah, YouTube itu juga ada AI-nya. Dia akan menyesuaikan kebiasaan orang itu. Tiap hari dia searchingnya apa.
lagunya apa, misalkan lagunya Pak Zainal sering Oh Rama Irama, ketika dibuka di Chrome-nya Pak Zainal dengan Chrome-nya Bu Uswatun pasti beda. Karena apa? Pak Zainal sering membuka Roma Irama terus. Nah, jadi nanti kebiasaan, oh Pak Zainal sering lihat ini, oh Bu Uswatun sering lihat ini, oh iya, jadi tahu kebiasaannya, jadi akan otomatis. Nah, sebelum ini saya akan minta bantuan. Nah, silakan Bapak Ibu di-scan kira-kira aplikasi atau link atau apa yang menggunakan kecerdasan artifisial yang Bapak Ibu sering digunakan, Selain ChatGPT, Gemini, terus apalagi? Coba di-scan, diketik saja. Saya ingin tahu, nanti di sini di-scan boleh, kalau mau pakai kode join bisa ini. Silakan diketik. Nanti saya ingin lihat Remini ada. Siapa ini yang ngetik Remini? Nulis Gemini sama Remini beda ya. Nah, Instagram. Terus apa lagi? Instagram. Ya ini scan-nya. Baru 2, minimal ya 10. Coba. Apa? Ya tinggal tulis saja, saya pengen lihat kira-kira selain Instagram, Gemini, terus apa lagi coba. Nanti kita belajar AI sebentar. Ya silakan di-scan. Kelihatan nggak? Sekaligus ngecek kamera. Ya, nah ini. Kelihatan nggak? Tergantung di kamera aja Bu, bukan di WA. Di kameranya aja buka kamera, bukan di WA. ChatGPT, Perplexity, Style, DeepSeek, apa ini DeepSeek ya, WA, terus apa lagi? Meta. Nah, FGT, terus apa lagi nih? Google Lens bisa, pakai kamera bisa. Jangan di profil WA, jangan. Itu profil WA kan untuk scan kontak. Kalau ini untuk Gemini, WA, DeepSeek, oke. Coba minimal 2 lagi, apa lagi? Google Map. Oke, contoh WA. Kenapa di sini dituliskan yang menjadikan ada AI-nya apa di sini? WA. Beda ya, tersendiri ya. WA dengan Meta itu memang di dalamnya sudah terinclude. Google sudah. Ya, ketika ngetik apa sudah. Instagram, Question AI. Oke. Cuman ini, nggak ada yang lain. Sebenarnya banyak. Nanti tak kasih tahu. Nah ini. Cukup ya. Intinya apa lagi? DeepSeek apa ini DeepSeek? Ada yang tahu DeepSeek? DeepSeek. Ada yang pernah sering menggunakan ini? Yang sering menggunakan ini ya, ChatGPT ya. Pasti ini kenal semua. Tak lanjutkan dulu. Nah. Nih, diantaranya yang pertama, ChatGPT itu untuk tanya apa saja. Seperti Gemini. Kenapa Gemini tidak saya tuliskan? Karena sama dengan GPT. Kalau Bapak Ibu ingin membuat logo atau presentasi itu bisa di Gemini sama GPT itu bisa. Caranya apa? Tinggal kita menghafal prompt-nya. Jangan buatkan PPT. Nanti nggak bisa buatkan dokumen PowerPoint dengan materi ini itu nanti akan muncul. Nah, jadi seperti itu. Nanti akan langsung di-download PPT-nya. Kemudian SID/Maxlingo itu untuk belajar bahasa. Itu
Kemudian Cray.ai ya, bikin logo tersendiri ada itu. Kemudian Eleven Lab untuk cloning suara, itu bisa. Jadi misalkan saya butuh suaranya Bu Novika, bisa saya pakai AI ini, nanti suaranya persis. Nah, jadi seperti yang kemarin saya membuat itu suara yang buat kokuler, itu saya menggunakan AI semuanya. Jadi mau pakai bahasa luas, mau formal, mau tidak formal itu bisa. Mau pakai bahasa, dan sekarang bahasa Jawa juga sudah diakui internasional dan sudah dipelajari, dan itu masuk. Iya, masuk itu. Ini tinggal AI-nya mengonversi yang Hana Caraka, itu yang lagi dikembangkan. Jadi kalau misalnya nggak belajar itu, ya akan kalah sama AI. Gamma, nih ya, untuk desain dokumen. Dokumen saya jelek, PowerPoint-nya upload ke situ, buatkan sesuai dengan artistik. Pokoknya intinya kita belajar prompt, perintahnya. Nah, misalkan saya bertopi, berdiri di lapangan, hormat di depan sang merah putih, itu nanti otomatis. Kemudian diupload fotonya, tidak merubah wajah aslinya, nanti akan persis seperti itu. Bikin video pun sama. Kemudian ini Suno.ai, ini yang lagi seniman-seniman musik lagi pada galau. Karena apa? Sekarang membuat musik pakainya ini semua. Nanti masalah hak cipta dan itunya bagaimana? Itu yang lagi dengan adanya AI ini Ahmad Dhani CS itu lagi gelisah. Karena nanti mematikan pencarian seniman-seniman pencipta karya-karya lagu itu. Runway, edit video, itu sudah ada template-templatenya banyak sekali. Mau foto diupload, mau pakai teks itu bisa. Realum, desain web, ini gampang lagi. Pingin desain web artistik itu langsung muncul skripnya. That script, nah, edit video, Clicky, voice over untuk dubbing itu juga bisa. Kita malu berbicara, malu ngomong, tinggal tulis teksnya aja. Online semua. Saya online, bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Di Play Store saya belum pernah nyoba, saya pakainya ini link website. Kemudian Tom, Canva juga ada ya, Canva ada AI-nya ya. Itu lebih lengkap, tapi biasanya ada beberapa yang berbayar, ada. Itu contoh misalkan Bapak Ibu guru lagi foto di pasar, kan rame, pingin orang-orangnya kosong, itu bisa dihapus backgroundnya. Ya, silakan Bu Nina bergabung. Kemudian Tom.app itu untuk presentasi. Ini yang suka sering presentasi dadakan, itu nggak usah khawatir, itu sudah ada. Karena apa? Sekarang di AI ini GPT saja, ini ketika Bu Nina ngasih soal matematika ya, di foto semua, itu langsung muncul jawaban dan pembahasannya. Jadi seperti itu. Walaupun tulisan tangan itu bisa mengenali sekarang. Makanya buat yang unik, biar gimana caranya tidak terbaca sama AI itu seperti apa. Karena apa? AI semakin canggih, semakin cerdas, itu masukan-masukan dari kita. Misalnya ada hal baru akan masuk. Ketika ada hal yang sudah ada, di memori sana sudah nyimpan. Jadi seperti itu. Kemudian Pickwiz ini foto. Nah ini kalau yang cewek-cewek ini sukanya coba buka Pickwiz ini. Ingin di model seperti apa, bibirnya biar monyong, apa misalnya mencup, itu bisa. Ya barangkali pengen rasain misalnya kalau bibir habis digigit itu bukan semut lagi, tawon itu udah lebah, itu nanti seperti apa, itu bisa. Ini rekrut, nah ini ubah suara, ini sering digunakan untuk penipu-penipu ini, jadi suaranya disamarkan. Nah, jadi seperti itu. Pika Art, video itu ya, video AI. Jadi sekarang lebih gampang. Jadi mau bikin video sekarang gampang, tidak usah buat skrip, terus harus rias dan lain-lain. Tinggal pakai teks, ubah menjadi video. Dan kalau tahu lagi, dari Grid itu menghasilkan koin. Koin itu bisa dirubah menjadi uang ke dolar. Jadi sekarang seperti itu. Oke, ini AI yang sering digunakan di 2025. Sebenarnya ada 100
100 link. Tapi ini tak rekap antara 15 yang sering dipakai oleh kita sehari-hari. Tinggal gimana caranya kita memakai secara bijak, mau seperti apa. Nah, kemudian bagaimana coding dan AI terhubung? Nah, ini saling terkaitan. Yang pertama, AI dibangun menggunakan kode pemrograman seperti tadi yang coding mencari rata-rata nilai. Coding adalah fondasi. Saya hanya mengenalkan saja ya, Bapak Ibu tidak harus belajar coding seperti ini karena saya tahu di sini berbagai macam mapel, jadi pasti nggak paham. Karena kalau ingin paham ya dari awal dasar. Jadi di sini hanya gambaran saja. Kemudian yang kedua, programmer menulis kode agar komputer dapat belajar dari data, machine learning ini ya. Kemudian tanpa coding, AI tidak bisa berpikir atau beradaptasi. Komputer itu sebenarnya butuh, karena apa? Dia akan menjalankan perintah ya setelah kita kasih ini perintahnya. Ya. Kalau tidak dikasih perintah ya diem. Kalau kita kan misalkan disuruh jalan lurus, misal di depan ada lubang, kan otomatis insting kita kan belok. Tetapi kalau robot komputer jalan lurus meskipun di depan ada rintangan ya lurus saja, akan dung kayak gitu. Jadi belajar coding sama dengan belajar cara berbicara dengan AI. Jadi seperti itu. Di kita informatika juga dari kemarin-kemarin sudah iseng-iseng membuat seperti ChatGPT. Seperti kayak kemarin untuk menunjang komunikasi SPMB, itu kan ada ChatGPT. Jadi data yang kita scrapnya itu yang kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul sudah ditanamkan di situ. Pak Jenderal juga sudah bisa membuat, ya Pak, bisa membuat ChatGPT sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan otomatis dijawab. Jadi robot, chatbot itu seringnya, gampangannya. Ini contoh penerapan coding dan AI. Chatbot, sekolah yang membantu menjawab pertanyaan siswa. Ini bisa dibuat nanti. Misalkan yang sering ditanyakan apa? Kamu, misalkan di sekolah, gimana sih cara mengambil ijazah? Nah, SMA 2, jam pelayanan operasionalnya dari jam berapa sampai berapa, hari apa sampai apa, itu juga bisa. SMA 2 itu profilnya apa sih? Nah, akreditasinya apa? Nah, itu bisa ditaruh di sini. Sistem penilaian otomatisasi tugas siswa menggunakan AI. Nah, ini juga. Kemudian yang ketiga, game edukasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman dan AI. Ini banyak dan sering. Uswatun Funovi sering ya. Walaupun lewat Canva. Nah, di Canva itu lengkap. Dan alhamdulillahnya untuk akun belajar ID masih berlangganan. Jadi kita untuk pendidikan masih premium. Tetapi untuk penggunaan AI yang di luar ini, di luar itu, jadi kadang ada pembatasan, jadi tidak full. Yang premiumnya itu adalah fasilitas template-template yang ada di Canva. Ada yang sudah membuat template lebih dari 100 desain. Desainnya desain untuk sendiri ya, bukan untuk dijual belikan. Kalau sudah itu biasanya nanti akan ada email dari Canva itu sendiri akan diterbitkan semacam sertifikat. Sertifikat karena membuat desain lebih dari 100 karya dan benar-benar karya sendiri. Kemudian berikutnya yang keempat, desain otomatis di Canva, AI atau gambar dari teks, text to image itu bisa. Di sini yang belum pernah membuka ChatGPT siapa? Atau ChatGemini? Kira-kira ada nggak pernah buka ngasih pertanyaan yang celeneh? Pernah nggak? Terus jawabannya apa? Pernah nggak? Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Coba seperti apa jawaban dari AI? Kasih pertanyaan yang kira-kira nyeleneh dan tidak masuk akal. Bisa jawab nggak? Nah, karena kita juga harus karena selama ini Bapak Ibu Guru membuat ChatGPT itu
bahasanya baik-baik semua, bagus-bagus. Coba sekali-kali pakai bahasa yang celeneh. Nah, iya, jawabannya masuk akal enggak? Mungkin ada yang sesuai, ada yang tidak. Makanya ini jangan sampai terkena dengan jawaban karena bisa jadi tidak pas ya. Jadi jangan dipercaya sepenuhnya. Cuman ya gampang dengan adanya AI. Ketika misalkan, contoh ini saya membuat ini apa? Buat yang saya materi ini pakai AI juga nih, pakai Gemini nih, saya generate Gemini. Gimana caranya? Karena dadakan terus langsung. Tapi kalau menggunakan ChatGPT itu biasanya desainnya polosan, putih semua. Nanti jadinya tag lah, teksnya silakan di-convert ke Canva, itu langsung bisa. Template-nya apa, terus di-upload, langsung masuk. Nah ini jadinya seperti ini. Nah ini, berpikir komputasional dalam KKA. Yang pertama, di competition atau memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Ini pelajaran informatika di kelas 10. Kelas 10, 11, 12 ini masih include ya. Terus pattern recognition, mengenali pola dari data. Jadi kita harus mengenali dulu polanya, datanya seperti apa, nanti baru bisa ke action berikutnya. Kemudian abstraction, menyaring informasi penting. Nah, kira-kira yang penting apa saja? Algoritma desainnya, menyusun langkah penyelesaian masalah. Jadi 4 langkah ini digunakan saat membuat program AI. 4 ini adalah paten dan tujuannya. Dan program diciptakan kan pastinya untuk mempermudah orang lain, bukan untuk mempersulit, mempercepat kinerja. Ya, intinya memudahkan kita bekerja. Berikutnya, nih praktik sederhana, kita simulasi. Ini di AI ya. Ayo coba berpikir seperti AI. Kita berpikir seolah seperti AI. Yang pertama, buatlah aturan. Jadi kita harus buat aturannya. Jadi AI itu seperti ini, jalan kerjanya. Sederhananya itu buah berdasarkan warna dan bentuk. Nah, di sini misalkan jika bulat dan merah berarti itu apel atau mungkin yang lain, anggur misalkan ya. Tapi tergantung dari inputan yang kita masukkan. Kita kira yang bulat dan merah itu buah apa saja. Nah, kalau misalkan yang diinputkan hanya apel, nanti yang keluar tanya ya apel terus. Tetapi padahal saya pengennya keluarnya anggur, nggak sesuai kan? Yaitu dibutuhkan banyak data yang harus dimasukkan. Seperti soal menggunakan komputer. Kalau pilihan ganda kan pasti sudah jelas A, B, C. Tapi kalau ingin isai biar bisa mengoreksi, jadi harus dikasih inti-intinya, poin-poin pentingnya ketika ketikan ini muncul, berarti bisa berhasil. Kita juga punya kok aplikasi. Dulu waktu zamannya UNBK saya sudah buat aplikasi yang pilihan ganda, isai, pencocokkan. Lah masalah digunakan atau enggak, ya tergantung dari sekolah masing-masing. Jadi seperti itu. Dulu sangat rame ya, seperti itu pakai isai. Jadi isai itu bisa dipakai komputer bisa. Yang penting tinggal kita memasukkan intinya, banyak spesifikasinya apa itu. Kemudian jika panjang dan kuning ya berarti pisang. Nah, mungkin ada yang lain. Kira-kira apa selain panjang dan kuning? Ya. Nah, ini misalnya itu interpretasinya tiap orang tuh beda-beda ya. Ada gambar panjang dan kuning, pikirannya pasti kemana-mana. Nah, jadi, jadi seperti itu. Kemudian, itulah cara AI mengenali pola dari data. Jadi AI itu berjalan atau mengenali ya seperti ini. Nah, makanya ketika kita bertanya di ChatGPT, ya dikaji ulang. Kira-kira ini sudah benar atau belum? Karena bisa jadi benar, bisa jadi salah. Pertanyaan Pak Burhan misalkan tanya sama dengan Bu Yuli, pasti nanti jawabannya beda. Kalau nggak percaya coba diketik GPT, pertanyaan sama diklik sampai 3 kali, itu nanti pasti berbeda. Dan nanti ke-4-5-nya pasti ya sama, di antara itu mirip-mirip. Hanya gaya bahasanya aja dirubah.
Dan ini juga akan keluar sesuai dengan bahasa panjenengan semua. Emailnya biasa ngetik di Google, ngetik apa-apa. Nanti ketika tanya di ChatGPT, itu pun nanti akan mempengaruhi di situ. Jadi akun kita itu sudah bisa mengenali kebiasaan kita sehari-hari. Kira-kira di internet itu kita ngapain sih? Sering tanya apa sih? Nah, misalnya Bu Swatun sering tanya buah. Nggak mungkin langsung tiba-tiba muncul mesin atau robot, nggak mungkin, pasti nggak jauh dari buah. Jadi seperti itu. Nah ini manfaat mempelajari KKA ya, atau yang sering dikenal kecerdasan buatan atau AI, mengembangkan kemampuan logika dan kreativitas, meningkatkan daya saing di era digital, membuka peluang karir di bidang teknologi dan data, membantu guru dan siswa beradaptasi dengan pembelajaran abad 21. Abad 21 ini sudah mau ketinggalan. Bapak Ibu di sini seenggaknya minimal tahu sedikit, jangan tidak tahu sama sekali. Karena apa? Kalau tidak tahu secara alamiah, secara alam akan terseleksi dengan sendirinya. Tidak mau mengikuti, ya sudah salahnya sendiri, siap-siap tereliminasi. Tahun 2030 ini sudah digitalisasi semua. Kalau kebiasaan kita sering dikerjakan orang lain, nanti akan keteteran di situ. Nah ini, 2030 sudah digitalisasi semua. Termasuk nanti uang. Uang pun sekarang nanti sudah menggunakan digitalisasi semua. Sudah hilang yang namanya pakai manual. Karena apa? Untuk menghindari inflasi dan lain-lain. Dan alhamdulillah karya anak bangsa kita menciptakan kris, bukan Quiris atau Kris, jadi baca Kris, memang Kris. Ini Amerika itu sampai marah ya, karena apa? Visanya mereka dengan Mastercard-nya itu tersaingi. Karena apa? Masyarakat itu konversi dari rupiah dirubah ke dolar, belum nanti ada pajaknya, belum ini, terlalu ribet. Dan sekarang kalau panjenengan sudah jalan-jalan ke luar negeri, contoh dekat Malaysia atau Singapura, nggak usah bawa dolar, di sana sudah ada kris, tinggal di-scan pakai rupiah itu langsung konversi otomatis, dan itu tidak ada administrasi dan lain-lain, otomatis mengkonversi. Nah itulah yang ditakutkan sama Donald Trump Amerika ini ya, karena masyarakat ini turun, pemasaran itu turun sampai berapa triliun ya, baru 1 jam sudah berapa triliun. Dan sekarang kris sudah menyebar di Indonesia, dari bakul pecel, some, itu sudah kris. Saya nggak punya tas, ini saya punya kris. Nah, sudah punya semua. Jadi kita jangan kalah ya, jangan kalah punya kris. Nah, minimal ya. Ya. Nanti bisa jadi anak-anak kecil nggak punya cash, nggak punya kecil, nggak usah. Ini Pak, saya punya kris, sini aja. Nah, bisa, tidak ada alasan HP-nya. Nah. Ya, kalau lebaran kan jadi raja itu. Tapi paling menang mesti ibu, karena uangnya masuk ke rekening negara semua itu ya. Bilangnya disimpan, padahal yang dibuat beli sendiri. Ya itu investasi yang menggiurkan itu, jadi siap-siap di kantong ya. Bilangnya titipkan, padahal ya dipakai sendiri ya. Nah ini tantangan dan etika dalam AI. Yang pertama, ketergantungan berlebihan pada teknologi. Nah ini akan ketergantungan tidak nanti 1 tahun kemudian. Saat ini aja kita tergantung sama AI. Risiko penyalahgunaan data pribadi, jelas. Pentingnya berpikir kritis dan tanggung jawab digital. Nah ini apa yang kita sampaikan nanti juga jejak digitalnya akan terekam. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia. Ya, jadi seenggaknya untuk biar kita tidak paham sama sekali. Nih, nah ini ada diskusi ringan ya, semacam kuis. Nah, sebutkan contoh aplikasi yang menggunakan AI. Nanti saya ingin salah satu maju, kemudian kenapa menggunakan itu?
Apa lebih suka, lebih ringan, lebih familiar, atau lain-lain. Karena apa? Setiap orang pasti jawabannya beda-beda. Meskipun pilihannya sama, misalkan GPT ini GPT, itu pasti berbeda, punya alasan tersendiri. Kemudian, apa manfaat belajar coding bagi siswa? Nah ini, ada yang sudah menerapkan, Bapak Ibu ngajar di kelas menggunakan AI, menerapkan, sudah. Kemudian, menurut Anda, apakah AI bisa menggantikan guru di masa depan? Coba tiga pertanyaan ini silakan dijawab. Saya kasih waktu sekitar 10 menit, nanti dicatat, nanti saya ingin maju. Ya, maju. Nah, pakai HP bisa, manfaatkan smartphone, ada catat, bisa WA, bisa lain-lain. Sekarang sudah dunia IT, digital, tidak ada alasan tidak punya pulpen, tidak punya buku, tidak punya kertas. Nah, masa kalah sama anak Gen Z ya, sebuah praktis. Nah, bukunya bersih-bersih. Nah ini, kasih 10 menit. Nah, silakan. Nah, tidak usah mikir, gampang. Siapa Bu Olivia udah siap? Nah, Bu Olivia maju, Bu Frida maju. Nah, mungkin di sini ada masternya, Pak Denis bisa maju. Nah, ini biar kolaborasi cewek cowok. Bapak Burhan, silahkan. Aplikasi yang menggunakan AI yang sering kita gunakan. Ya. Kemudian manfaat belajar coding bagi siswa. Kemudian apakah AI bisa menggantikan guru di masa depan? Bu Flo sudah siap? Nah, silakan bisa maju Bu Flo. Bu Flo ini desimasi terus. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Izin menjawab Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, ada beberapa aplikasi yang sering kami gunakan sebagai guru ya Bapak Ibu, pastinya ada Canva, ada ChatGPT, dan ada Meta AI untuk pencarian. Kemudian apa sih manfaat belajar coding bagi siswa? Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Eko, coding itu kan sistematis dan terstruktur ya, kalau promnya jelas. Jadi bagi siswa yang paling mudah adalah membuat sesuatu yang sistematis dan tersusun dengan jelas. Misalnya ketika kita membuat LKPD, kita juga sudah belajar coding karena jelas apa yang akan dikerjakan anak dan anak mengerjakan apa itu sudah jelas. Kemudian apakah AI bisa menggantikan guru di masa depan? Saya rasa jawabannya tidak akan pernah guru itu tergantikan oleh AI, karena kalau AI tidak punya rasa empati, tidak ada pengajaran nilai dan karakter, tapi lewat guru empati diajarkan, nilai dan karakter. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Flo atas jawabannya. Ya, ada lagi Pak Denis mungkin? Ya, silakan, bisa bebas keluarkan unek-uneknya. Nah, silakan. Atau Pak Zainal ini seniornya ini. Yo Pak Zainal. Pak Zainal butuh 3 nanti. Ya, inilah profesornya ini. Kacamanya dilepas jadi cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya biasanya menggunakan ChatGPT untuk teman berdiskusi dalam mengerjakan segala tugas saya. Bu Olivia cocok ini.
membuat program ya, membuat aplikasi dengan adanya ChatGPT itu sangat cepat. Lebih Ya, sangat misalnya membantu. Kita butuh skrip apa, tinggal ketikkan saja langsung dibuat. Tapi ada juga hal-hal yang tidak sesuai. Kadang ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Tapi intinya ini sudah sangat membantu dengan adanya ChatGPT manakala kita tidak ada teman untuk berdiskusi. Kemudian manfaat belajar coding ini mungkin karena zaman sekarang adalah zamannya komputer ya, semuanya berbasis Digitalisasi komputer, semua. dimana komputer itu sebenarnya adalah makhluk bodoh berkecepatan tinggi ya. Dia memiliki kecepatan yang tinggi tapi bisanya bekerja manakala diperintah, dan perintahnya itu tidak bisa menggunakan bahasa manusia tapi bahasa komputer atau istilahnya adalah coding. Jadi dengan Coding, bahasa sedikit mesin. kita mempelajari coding, kita bisa memerintahkan sebuah alat yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Ya. Kemudian apakah AI bisa. AI itu bisa menggantikan guru? Ini saya sepakat dengan Bu Florita tadi. Jadi tidak akan bisa menggantikan guru ya, karena AI itu adalah robot itu tidak memiliki perasaan, Emosional, perasaan, iya, emosi, Jadi, emosional. yang namanya robot itu Etika ada juga. kelebihan dan ada kekurangannya. Dia memiliki kelebihan tidak pernah capek ya. Jadi kalau disuruh bekerja walaupun 24 jam nonstop, dia tidak pernah mengeluh ya, tidak pernah mengeluh capek, tidak pernah mengeluh pegel-pegel, berbeda dengan manusia. Sedikit bekerja saja minta es dan minta macam-macam ya. Tapi kalau komputer dia bekerja 1 hari lebih juga tidak masalah, dan dia tidak punya perasaan, tidak pernah jatuh cinta sama teman. Ya, terima kasih saya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal atas jawabannya padat, singkat, dan jelas. Jadi intinya untuk AI itu nggak bisa ya, karena kalau robot itu nggak punya etika. Kalau kita kan punya etika. Jadi itu yang diperlukan. Saya rasa cukup ya perwakilan 2, atau mungkin ada yang mau maju lagi 1. Bu Olivia, mungkin ini yang anak Gen Z ini. Nah, silakan. Dari tadi mau ngeluarin unek-uneknya, kalau nggak maju nanti barangkali di belakang minta es teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya mau menjawab terutama yang nomor 1 sampai nomor 2. Kalau nomor 1 itu banyak sekali buku aplikasi yang Menggunakan AI. Tadi yang pertama menyebutkan Remini. Remini itu beda dengan Gemini. Kalau Bapak Ibu guru suka foto, selfie, atau yang lain-lainnya, tapi kok wajahnya terlalu hitam ya, kok cahayanya kurang ya, itu bisa pakai Remini Bu, tinggal digeser. Tapi ada beberapa kekurangannya. Kadang ketika kita sudah mengedit dengan Remini, tapi nanti foto tersebut pas foto misalkan digunakan kepada acara-acara seperti scan, fake face recognition pada acara mungkin seleksi ASN atau seleksi pada stasiun, itu tidak akan terrekognisi atau tidak terbaca. Yang kedua, selain saya pakai Remini, biasanya pakai ChatGPT itu sangat umum ya udah. Kalau saya biasanya pakai Grammarly, kalau misalkan kita membutuhkan translate yang dengan grammar yang bagus. Terus yang ketiga, saya dulu sering pakai Quotebolt. Quotebolt itu untuk memparafrasekan kalimat. Ketika saya bikin artikel atau misalkan bikin paper, oh kalimatnya ini sitasi dari buku-buku lain, tapi kan nggak boleh plek-jiplek. Nah, gimana caranya? Karena saya pusing kan, daripada saya pusing pakailah Quotebolt. Nanti di situ dikasih kosakata yang lain yang artinya itu sama, tapi nanti meminimalisir duplikasi. Tidak dianggap plagiat, tidak dianggap plagiat, mengurangi. Selain itu, sebenarnya di HP Bapak Ibu itu punya semuanya. Kalau misalkan yang Samsung itu ada yang namanya Bixby, tapi kalau untuk yang Apple itu ada Siri. Kalau misalkan kita satu panggilan, halo Bixby, nanti tiba-tiba jawab.
Kalau yang Apple mungkin lebih apa ya? Oh, ya, lebih sensitif. Lebih sensitif Siri daripada Samsung. Kalau Samsung itu kadang ada agak nggak denger gitu. Kecuali kalau kita lagi ngaktifin kayak gini. Kadang ke nggak hanya Samsung ya. Nggak hanya Android, intinya Android. Android banyak. Itu aja. Tapi kalau untuk yang pertanyaan nomor 2, manfaat belajar coding bagi siswa. Sebenarnya tidak hanya diberikan di SMA, sudah banyak anak-anak SD yang kurikulumnya menerapkan pembelajaran coding sejak dini. Coding itu tidak hanya melalui Python, tapi ternyata mulai dari algoritma. Algoritma itu cara berpikir kita untuk menyelesaikan sesuatu. Ketika kita mau keluar dari lab, misalkan kita tuh harus belok kemana? Oh, ternyata dari sini belok ke arah barat dulu, terus baru nanti membuka pintu dulu. Cara membuka pintunya gimana? Kita pakai kunci, kuncinya diputar kemana, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Itu cara berpikir komputasional. Nah, itu salah satu bagian besar dari komputasi. Kalau menurut ketiga, kayaknya saya itu dengan pendapatnya itu dan AI itu kan yang buat juga manusia, tapi tetap bisa lebih kita makhluk yang ada komputer yang dari bahasanya juga saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Alevia sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan kembali Bapak Ibu. Ini pakai ini. Saya ingin tanya lagi. Ide kreasi apa yang akan kalian tuangkan dalam konteks perangkat KKA? Maksudnya promnya yang sering Bapak Ibu diutarakan atau diketikkan perintahnya yang ada di AI, apa GPT atau Gemini atau yang lain. Maksudnya Bapak Ibu itu sering ide kreasinya itu seperti apa? Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan atau ditanyakan kepada AI. Karena kan mesti beda-beda. Butuh paling ada 5. Nah, ini juga kamera ya, mendeteksi keycode. Nah, jadi sebenarnya keycode bukan barcode. Yang barcode itu yang baris-baris. Nah, tapi kita sering mengenalnya barcode. Iya, memang sedikit. Hanya yang singkatan saja, memang tak singkat. Jadi promnya apa, tanya tentang apa, kreasinya biasanya menanyakan tentang apa, intinya. Nah, misalkan buatkan soal, bisa. Itu kalau bikinnya marker, soal apa? Misalkan soal matematika atau soal apa? Buatkan file presentasi, ya. Nah, 3 lagi, saya butuh 3 lagi. Cukup pengen kira-kira apa? Dari Bapak Ibu guru di sini yang sering menanyakan, buatkan soal, konten edukasi, edit gambar saya, ya daripada operasi plastik terlalu mahal, cukup pakai edit. Nah, itu editnya yang mahal ya. Videonya yang blesek dimancungin ya bisa, gitu ya. Buatkan file presentasi, konten edukasi, desain video apa ini? Aset atau set nih? Edit gambar saya, buatkan soal, komponen media pembelajaran menarik, ya itu ya. Nah, sekarang
edit gambar. Cukup ya? Cukup. Nah, bermain sedikit. Ini di sini pertanyaan tentang AI semua ada 10, tapi saya butuh hanya 2 orang saja. 2 orang. Siapa yang mau maju ke depan diklik, nanti akan di dalamnya ada soal. 10 itu ada soal berbeda semua. Ini yang sering kadang saya gunakan ke siswa. Jadi untuk daripada nggak ngantuk atau apa, saya pakai kuis ini. Ya. Karena biasanya apalagi jam-jam rawan ngajar pas siang hari biar semangat anak, sebagai pengganti ice breaking itu saya sering pertanyaan seperti ini, tapi sesuai dengan yang saya sampaikan materinya tentang apa. Silakan siapa yang mau maju. Ini kaitannya dengan AI semua kok. Silakan. Pak Burhan bisa, silakan Pak Burhan, tinggal diklik. Ini sebenarnya kalau menggunakan layar yang di multi gampang, tinggal klik, enak, selesai. Pakai mouse saja, pakai mouse. Bu Swatun, silakan Bu Swatun. Dari sini silakan diklik ke depan, coba maju, biar ada interaksi. Ayo Bu Swatun, ya bebas. Ya boleh Pak Burhan dulu, silakan. Diklik dulu. Ya klik yang mana, pilih soalnya, jangan ngintip-ngintip. Ya. Nah, silakan baca dulu. Masalah etis yang sering muncul dalam AI adalah itu ada waktunya. Bebas, salah benar nggak masalah, nggak dinilai kok, tenang aja. Ini hanya bermain-main saja sebelum berakhir. Salah. Oke, salahnya coret. Oke. Bos. Ayo bos, pilih bos. Ya tadi tak kasih waktu sih memang. Oke. Apa-apa wes, mulai satu lagi. Biar nggak bosen pakai ini. Tak ganti aja. Nanti karena habis. Belum milih kan tadi? Belum milih kok. Ini taruh baja, tak ganti peti emas aja biar keren. Mana kan dipilih yang bukan manfaat AI. Oh. Ya seperti itu ya. Contohnya, barangkali Bapak Ibu pengen mengadopsi seperti ini. Oke. Nanti otomatis kalau benar, nah, otomatis sini langsung centang ya. Tapi kalau salah digembok. Nah, boleh satu lagi terakhir, boleh. Boleh. Pilih apa Bu Adita? Bu Adita silakan. Ya Bu Adita silakan. Ini dikasih suara juga jadi asik. Kalau Bapak Ibu guru biasa menggunakan kuisis, tapi kalau mendalami banget itu kuisis itu lebih hebat. Jadi bukan hanya tidak sekedar diklik guru terus otomatis, tapi bisa untuk bermain. Itu ada gamenya di situ. Oke, udah cukup atau ada lagi? Nih, langsung digembok. Itu ya, salah satunya. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk siswa, saya kasih nilai. Jadi yang benar kasih nilai. Jadi pertanyaan dadakan. Karena apa? Kalau saya ulangan ini pasti di kelas ini udah survei ini soalnya ini pasti bocor. Tapi saya lebih sering dadakan. Makanya ketika masuk jam saya itu pasti malamnya pada belajar semua. Karena apa? Selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dadakan di luar ekspektasi mereka. Jadi seperti itu. Kadang langsung. Contoh ini ya kemarin pembagian aja banyak yang nggak pada bisa. 8 bagi 2 aja nggak bisa. Itu sangat sayang sekali. SMA kelas 2 nggak bisa. Makanya ini saya mempertanyakan sama guru matematikanya bagaimana ini. Lah kelas 2 SD, kelas 3 SD kan udah dipelajari itu. Oke ya cukup ya, kita kembali lagi ke materi inti.
Ya, menghemat memori. Jadi saya pakainya Canva terus langsung tak slide. Nanti kalau tak simpan penuh. Nah, ini kita langsung kesimpulan ya. Karena tadi sebelum berakhir sudah ada yang presentasi maju. Yang pertama, coding dan AI saling berhubungan erat dalam dunia digital. Terus yang kedua, dengan belajar KKA kita memahami cara teknologi bekerja. Guru dan siswa bisa menggunakan AI untuk belajar dan berkarya lebih efisien. Yang terakhir, mari jadi pengguna AI yang kreatif, cerdas, dan bertanggung jawab. Nah, itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kemudian, kata dari saya, teknologi boleh canggih, tapi pendidikan tetap butuh hati. AI tak akan menggantikan guru, tapi guru yang menggunakan AI akan menggantikan yang tidak. Terima kasih Bapak Ibu Guru karena terus belajar untuk masa depan dan anak-anak Indonesia hebat. Itu motivasi saya hari ini. Dan yang terakhir, terima kasih pertemuan hari ini Bapak Ibu Guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.